Shalom, apa kabar anak-anakku? Kabar sehat semua ya? Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan sudah menolong, menyertai, dan memberkati kita. Kita boleh kembali berjumpa di kelas dalam keadaan baik dan sehat. Baiklah anak-anakku, sebelum kita berdoa, kita angkat sebuah pujian yang berjudul Bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Sekarang mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa, Ibu yang pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur karena Tuhan sungguh baik dalam hidup kami. Tuhan kembali mempertemukan kembali kami pagi hari ini dalam keadaan baik dan sehat. Bapa di surga, kami akan mulai pelajaran kami. Kau berkati pelajaran kami dari awal, bahkan boleh selesai seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau berkati kami semua dengan hikmat, akal budi. Kami mengucap syukur dan memulai pelajaran kami hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anakku, pagi hari ini kita akan belajar dari buku pelajaran kita pada pelajaran 1 yang berjudul Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa. Tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu memahami bukti-bukti Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa di hadapan Allah. Yang kedua, peserta didik mampu mendaftarkan hal-hal yang dapat dilakukan laki-laki dan perempuan sebagai ciptaan Allah yang sama martabat dan derajatnya. Tujuan yang ketiga, peserta didik mampu membuat doa syukur sebagai ungkapan terima kasih atas kemahakuasaan Allah yang telah menciptakan dirimu sebagai laki-laki atau perempuan. Adapun manfaat daripada tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah yang pertama, membantu peserta didik memahami secara lebih mendalam tentang konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan diciptakan sama di mata Tuhan. Yang berikut, membantu peserta didik belajar menghargai perbedaan, bersikap adil, dan membangun hubungan yang harmonis dengan sesama. Dan tujuan yang terakhir adalah mendorong peserta didik untuk selalu bersyukur atas karunia Tuhan berupa kehidupan dan kesempatan untuk hidup bersama orang lain. Nah, pembelajaran kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Nah, anak-anakku, marilah kita membuka Alkitab kita. Kita membaca bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama. Ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Anak-anakku sekalian, dari pembacaan Alkitab tadi mengatakan bahwa manusia diciptakan secara istimewa. Mengapa manusia disebut istimewa?
Yang pertama adalah karena Allah menciptakan Adam dan Hawa merupakan manusia pertama secara langsung dengan tangannya. Yang kedua, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Nah, gambar dan rupa Allah berarti Allah menciptakan manusia dengan sifat-sifat yang baik seperti yang dimiliki Allah. Contohnya, seperti sifat Allah pengasih dan penyayang yang tercermin di dalam diri manusia. Nah, anak-anakku, kita sudah tahu dan sekarang kita buktikan, mencari bukti bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa. Kita perhatikan di ayat Alkitab pada ayat 26 dan 27 yang sudah kita baca, bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ayat 26 dan 28, pada waktu Allah memberi tanggung jawab kepada manusia untuk mengurus seluruh ciptaannya, Allah memberikan tanggung jawab yang sama. Bukti yang ketiga adalah Allah memberi berkat yang sama kepada perempuan maupun laki-laki yang terdapat dalam ayat 28. Jadi anak-anakku, bisa dipahami bahwa laki-laki dan perempuan memiliki martabat dan derajat yang sama di mata Allah. Di hadapan Kristus, laki-laki dan perempuan sama seperti yang terdapat dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 28. Nah, anak-anakku, mungkin ada yang bertanya, apa itu martabat dan derajat manusia? Martabat adalah hak seseorang untuk diakui dan dihormati. Dan derajat adalah kedudukan sebagai ciptaan Tuhan. Contoh penerapan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama, seperti saat pemilihan ketua kelas, bisa dipilih siswa perempuan dan tidak harus laki-laki. Nah, anak-anakku, kita sudah tahu bahwa Allah menciptakan bukan hanya manusia saja diciptakannya, tapi Allah menciptakan ciptaan yang lainnya. Lalu apa tanggung jawab yang diberikan Allah kepada manusia? Nah, yang pertama adalah Allah memberi tugas kepada manusia untuk menjaga ciptaannya. Nah, kemudian sebagai contoh adalah menyiram tanaman dan merawat bunga yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah dan memberi makan hewan peliharaan. Nah, anak-anakku, sebagai kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa dan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan tujuannya adalah supaya saling melengkapi dan bekerja sama dalam merawat ciptaan Allah yang lain. Nah, anak-anakku, kalian tentu sudah memahami tentang Allah menciptakan manusia, menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa, menciptakan perempuan dan laki-laki yang ada di dalam kelas kita. Tentu kita sangat bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Nah, pada kesempatan ini, Ibu membuat tugas kepada kalian, yaitu membuat doa syukur sebagai ungkapan rasa terima kasih kita akan kebaikan Tuhan. Demikianlah anak-anak pelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Shalom.